Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil mutasili ilal imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Qala faslun fi sholatil jum'ati wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Al-islamu al-jum'atu laha syurutun bi'i'tibaril wujubi wa syurutun bi'i'tibari sihhatil fi'li wa sayati dzalika wa sumiyat al-jum'atu jum'atan liijtima'in nasi fiha aw lama jama'a fiha minal khairi wal aslu fi wujubiha al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummati. Qala ta'ala, qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah. Surat Al-Jum'at al-ayah. Wa fi sahihil muslimin annahu alaihi salatu wassalamu qala laqad hamamtu an amara rajulan fayusalla bin nasi thumma akhriqa ala rijalin yatakhallifuna 'anil jum'ati buyutahum wallahu a'lam. Hadirin sekalian, kita masuk kepada pasal salat Jumat. Wa syaraitu wujubil jum'ati sab'atu asya'. Adapun syarat wajib Jumat itu ada sab'atu asya'. Berapa itu sab'atun? Berapa sab'atun itu, Pak? Gimana kalau puji-pujian gimana itu? Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun khamsatun lima, sitatun enam, sab'atun tujuh. Nanti sab'atun tujuh. Jadi syarat wajib Jumat itu ada 7 macam. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi syaratnya orang melaksanakan sholat Jumat itu muslim. Jadi kalau enggak Islam enggak sah sholat Jumatnya. Saya itu pernah ngajak orang non muslim karena dia itu punya penyakit ini, Pak. Penyakit yang nggak bisa tidur itu apa sih namanya? Insomnia. Ya. Akhirnya saya nggak bisa tidur, udah seminggu nggak tidur katanya. Akhirnya udah ikut saya ke masjid. Lo ngapain? Pokoknya tidur aja di masjid nanti saya. Begitu saya ajak, saya cari duduk yang ada tiang kayak gitu, tapi di belakang. Begitu saya selesai sholat Jumat, dia ngomong, saya nyaman banget tidur di masjid. Jumat besoknya ikut lagi, Pak. Dan alhamdulillah dengan wasilah itu dia masuk Islam. Gitu. Jadi banyak macamnya. Jadi enggak bisa tidur. Jadi begitu sholat Jumat nih tidur dia. Tapi jangan diikuti, Pak. Karena saya lihat itu rata-rata kalau Jumat itu susah membedakan antara khusyuk dengan tidur. Khotib itu susah, Pak. Ini orang khusyuk mendengarkan atau tidur, itu nggak ada bedanya itu. Karena begini terus kan, gitu. Dan mohon maaf, saya di beberapa masjid itu menjumpai orang yang tidur ketika saya berkhutbah itu. Ngorong nggak apa-apa sebenarnya. Nyender, Pak. Jadi tidurnya nyender begini. Nah, tidurnya nyender di tiang sehingga kalau sudah seperti itu batal, Pak, wudunya. Ini mohon bapak-bapak
yang biasa tidur di masjid pada saat sholat Jumat boleh tidur dan tidak batal wudhunya kalau tidak nyender. Dan ini nggak berubah apa namanya? Saya praktekin ya Pak ya. Jadi posisi duduknya itu begini. Ini Pak. Mudah-mudahan yang belakang kelihatan. Nah begini. Jadi posisi duduknya seperti ini. Seperti ini. Sila. Karena ini apa namanya? Lubang pantat itu tertutup. Sila. Tapi kalau tidak sila, misalkan gini. Ini kan tidak tertutup. Batal wudhunya. Atau begini. Yang sering saya lihat orang itu begini. Pernah nggak Pak dengar? Lihat, bukan dengar, lihat. Ya, gini sambil merem Pak. Nah kalau goyang begini, batal. Nah kalau bapak-bapak merasa duduknya seperti itu, maka ketika wudhu, ketika bangun langsung ambil air wudhu, ya supaya tidak batal. Karena kan kalau batal wudhunya, sholat Jumatnya jadi tidak sah. Kalau sholat Jumatnya tidak sah, maka dia wajib mengulangi sholat Jumat atau sholat zuhur. Mengulangi sholat zuhur. Kalau mengulangi sholat Jumat nanti nyari temen lagi. Repot itu ya, bayar khotib lagi. Jadi syaratnya muslim. Jadi kalau tidak muslim tidak sah sholat Jumatnya. Al-Jum'atu, adapun sholat Jumat laha bagi sholat Jumat itu surutun, mempunyai beberapa syarat bi'iktibaril wujubi dengan mempertimbangkan kewajiban. Wasyurutun bi'iktibari sihatil fi'li, dan syarat-syarat dengan mempertimbangkan sahnya melakukan sholat Jumat. Wasayati dzalika, nanti akan dijelaskan. Wasumiyat al-jum'atu jum'atan, dikatakan Jumat, dikatakan sholat Jumat itu Jumatan dengan kalimat Jumat, ya, li'ijtima'in nasi fiha, karena memang itu bagian daripada sifatul yaum. Kalau dalam beberapa kitab tafsir disebut sebagai sifatul yaum, karena pada saat itu tempat berkumpulnya orang-orang Islam fiha pada hari Jumat itu, ya. Maka dari itu sholat Jumat itu luar biasa Pak, itunya luar biasa. Sampai saya dapat kabar dari kawan-kawan saya di Suriah itu, awal mula ada kerusuhan Suriah itu dikumpulkannya dari Jumat. Jadi diajak sholat Jumat bareng-bareng. Setelah sholat Jumat, wah mereka menebar. Ini sangat bahaya. Maka dari itu untungnya Indonesia itu hari Jumat itu bukan hari libur, jadi tidak terkonsentrasi, ya. Aulama jama'a fiha minal khairi, atau mengumpulkan orang pada hari Jumat itu minal khairi, tujuannya untuk melakukan kebaikan. Maka dari itu dikatakan sebagai yaumul Jumat, ya, karena tempat berkumpulnya orang pada hari itu. Wal aslu, adapun dalil fi wujubiha, di dalam kewajiban sholat Jumat itu alkitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummati, ada dalam Quran, ada dalam sunnah Rasulullah, wa ijma'ul ummati, dan kesepakatan para ulama. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini dalil sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
idza nudiya lis-sholati, ketika dikumandangkan lis-sholati karena sebab adanya sholat, min yaumil jumu'ati, karena dari hari Jumat, fas'u ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita sudah dikumandangkan azan Jumat itu, ya, maka fas'u ila dzikrillah, bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Jadi kalau sudah ada azan, maka taruh itu semua pekerjaan, tinggal dulu lakukan sholat Jumat. Nah, kemudian hadirin sekalian, saya ngambil dari kitab lain ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min ay al-waqtul jum'ati min yaumil jum'ati, dari waktu Jumat itu. Yang dimaksud nudiya itu adalah wa arada bihadza an-nida'u. Jadi yang dimaksud dengan nudiya an-nida itu adalah al-adzanu idza qu'udil imami, azan ketika imam duduk alal mimbari, di atas mimbar. Jadi ketika imam duduk di atas mimbar, lil khutbati, karena mau melakukan khutbah. Jadi yang sholat Jumat azan 1 itu Pak, jadi begitu khotib naik ke mimbar, terus apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus duduk, terus azan ya. Nah, azan itu dalilnya itu 1. Loh, bagaimana dengan azan 2 kali? Azan 2 kali itu li'annahu lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nidaan siwahu, karena pada zaman Nabi tidak ada azan selain apa namanya? Ketika khatib ada di mimbar itu. Kemudian An Sa'ib bin Yazid, ini ada pendapat dari Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid ini adalah sahabat Rasulullah yang dikaruniai usia panjang, umurnya 94 tahun. Beliau yang salah satunya yang mengeluarkan hadis yang setelah berdoa itu Pak, berdoa dengan mengangkat tangan kemudian mengusap, selesai berdoa itu mengusap ke mana namanya, ke wajahnya ini. Ini dari hadis dari Sa'ib bin Yazid. Kata Sa'id bin Yazid begini, qala kana nida'u yaumal jum'ati, adapun nida azan itu pada hari Jumat, awaluhu idza jalasal imamu alal mimbari ala ahdi Rasulillah. Jadi itu berlaku pada saat zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ada di atas mimbar. Begitu juga wa Abi Bakrin wa Umar, begitu juga pada saat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Falamma kana Utsmana wa katsiran nasu, dan ketika ada pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, terus masyarakat semakin banyak, zadan nida'u tsani ala zawra'i, maka ditambahlah azan itu ala zawra, sebagai kebiasaan, karena memang umat Islam semakin banyak. Maka dari itu azan, ketika azan yang bagi-bagi yang azan 2, ketika azan yang pertama itu hendaklah segera ke masjid, karena itu biasanya untuk menunjukkan waktu zuhur. Karena azan pertama itu pas zuhur masuk toh, waktu zuhur masuk. Nah, azan keduanya itu karena mengikuti tata tertib sholat Jumat, itu yang menggunakan azan 2. Jadi yang azan 2 berarti nggak ada dalilnya. Dalilnya ada ya, dalilnya tadi. Ini masih banyak hadisnya. Ini dari kitab Tafsir Khazin.
Hadirin sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi begini, dalil sunnahnya, laqad hamamtu an amara rajulan yusalla bin nasi. Aku benar-benar berazam, berniat untuk memerintahkan orang melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Jadi melakukan sholat Jumat bersama-sama. Summa akhriqa ala rajulin ala rijalin. Kemudian aku akan membakar orang laki-laki yakhtalifuna anil jum'ati, yang tidak mengikuti sholat Jumat, buyutahum, rumah-rumah mereka. Jadi yang dulu zaman Nabi itu yang tidak sholat Jumat rumahnya dibakar sama Nabi dulu. Kalau sekarang jadi masalah, ya, jadi masalah. Ini menandakan bahwasannya betapa sholat Jumat itu hukumnya wajib, ya, kecuali bagi orang yang sakit dan bagi orang yang safar. Jadi itu. Bagaimana orang perempuan yang melakukan sholat Jumat? Orang perempuan yang melakukan sholat Jumat seperti di beberapa daerah hukumnya boleh, akan tetapi tetap dia wajib melakukan sholat zuhur, ya. Wa fi riwayatin layan tahina aqwama ala wada'uhum al-jum'ata wallahu alam. Insyaallah selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Saya berikan informasi juga bahwasannya kita setiap malam Jumat itu mengadakan pengajian, Pak, dengan membedah kitab Tafsir Al-Jalalain dan kitab Sahih Bukhari. Setiap malam Jumat jam 8, yang tidak ada uzur monggo diikuti, nanti linknya dibagi di grup Majelis Imam Bukhari. Terima kasih. Mudah-mudahan monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendahului imam, kalau gerakan mungkin sudah jelas. Ini terkait dengan ucapan. Seringkali pertama merasa membaca Al-Fatihah. Rata-rata makmum itu mendahului ucapan aminnya. Apakah ini termasuk kategori mendahului atau tidak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan amin ketika imam ghairil maghdubi baru meluang walad dolin, terus makmum mengucapkan amin. Permasalahannya batal nggak sholatnya atau termasuk mendahului imam? Kalau bacaan yang mendahului itu nggak apa-apa, Pak. Meskipun tertibnya membaca amin itu adalah ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Imam mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin. Ini tertibnya itu. Tapi kalau ada makmum yang mendahului imam, sholatnya tetap dihukumi sah. Yang mendahului nggak boleh sampai 3 kali itu adalah gerakan rukun fi'liyahnya. Gitu, Pak, kira-kira. Ada lagi? Monggo, Pak. Ini berkaitan dengan masalah sholat Jumat tadi. Saya pernah mendengar atau mungkin saya juga pernah membaca bahwa kalau kita pas saat waktu mendengarkan khotib sedang khutbah, kita tertidur, itu pahala Jumatnya itu hilang. Sementara saya ini berusaha sekali untuk
supaya tidak tidur. Motor dileleh juga tapi tetap ngantuk. Ya, terus gimana Pak? Ya. Jadi orang yang tidur sebenarnya yang kehilangan pahala Jumat itu bukan tidur Pak, tapi orang yang berbicara. Jadi berbicara, zikir sendiri. Nah ini hilang pahala Jumatnya. Ya. Jadi ketika khotib khutbah, dengarkan, mau itu yang khutbah cuman anak-anak khotibnya atau yang apa, nah itu jadi jangan sekali-kali kita berbicara. Terus bagaimana supaya hikmah Jumat itu bisa sempurna? Ya jangan tidur. Jangan tidur. Caranya bagaimana Pak? Saya berusaha untuk melek. Ya sebelum berangkat Jumat ngopi dulu. Ngopi. Ya, ngopi. Setelah ngopi baru berangkat sholat Jumat. Ya. Kalau masih tidak bisa bawa pendulan korek. Gini. Jadi enggak yang ini guyonan ya, tapi upayakan kita memahami khutbahnya khatib. Ya. Maka dari itu kenapa khatib itu kalau khutbah itu enggak boleh panjang-panjang Pak. Enggak boleh panjang-panjang khatib kalau khutbah. Sampai-sampai sholatnya khatib sama sholatnya yang dipimpin oleh khatib sama khutbahnya khatib itu harus lebih panjang sholatnya. Lebih panjang sholatnya. Nah itu kata Nabi ini mengukur keilmuan seseorang. Jadi kalau khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Siap nggak kira-kira khutbah pendek, sholat panjang? Nah oke, nanti saya khutbah sependek mungkin. Nah, sholatnya surat Al-Baqarah. Saya yakin gemeter semuanya. Artinya ya ukuran sesuai dengan ukurannya gitu Pak. Jadi upayakan jangan ngantuk, upayakan. Tapi kalau sudah tidak bisa ditolerir, karena ngantuk itu adalah nikmat dari Allah. Ya sudah, apa boleh buat gitu Pak. Ya. Gitu Pak kira-kira. Ada lagi? Oke silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, sewaktu-waktu saya melihat ada jamaah ketika sholat Jumat Mas Bro, pernah saya ngaji ada sholat di mana kita niat tapi niat sholat itu tidak mendapatkan. Misalnya ketika kita masuk niat kita sholat Jumat tapi kita dapatkan zuhur, karena ketika sholat Jumat itu ketika salam kiri maka selesai sholat Jumat. Nah pertanyaan saya bagi Mas Bok, apakah kita tambah 1 atau 3? Maka Ustaz, ada pertanyaan begini, bagaimana hukum orang sholat Jumat yang masbuk? Ada nggak di sini Pak? Sholat Jumat yang masbuk. Sholat Jumat yang masbuk itu maksudnya ketika imam sudah ruku baru datang, ya baru datang kemudian ngikutin sholat Jumat. Bagaimana hukum sholat Jumatnya? Sholat Jumatnya hukumnya sah. Permasalahannya apa nambahin sholat zuhur atau cukup nambahin kekurangan pada yang ketinggalan di Jumat. Nah ini ulama ikhtilaf. Tapi pendapat yang jumhur, pendapat yang kuat adalah kita tetap melakukan nambahinnya tadi, nambahin sholat Jumat. Ada juga yang berpendapat itu dikatakan sholat wala nawa, nawa wala sholat. Berniat melakukan sholat Jumat akan tetapi dia sebenarnya tidak melakukan sholat Jumat. Tapi dia melakukan sholat Jumat niatnya
dia niat melakukan sholat Jumat tapi tidak mendapatkan. Nah itu, maka kalau sudah demikian nambahinnya adalah nambahin sholat duhur. Jadi kalau ketinggalan 1 rakaat maka dia nambahin berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi ada ulama yang memang berpendapat seperti ini. Nah ketika ada 2 pendapat yang seperti itu silakan diambil, Pak. Diambil salah satunya. Tapi saya yakin Bapak akan mengambil yang pertama. Gitu ya. Kan nikmatnya itu gini, Pak. Nikmatnya perbedaan itu ketika terjadi ikhtilaf maka kita boleh mengambil salah satunya. Maka itu kan di sini di dalam kitab ini kan ada pendapat ikhtilaf kayak kemarin kan sholat jamak bagi orang sakit. Ulama-ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Jadi sebagian mengharamkan, sebagian tetap membolehkan gitu. Jadi kita boleh mengambil salah satu pendapat. Tapi kadang-kadang banyak orang kemudian berbeda dianggap sebagai ikhtilaf. Ikhtilaf itu begini loh Pak, saya jelaskan sedikit. Ikhtilaf itu ketika kita berpendapat yang pendapat pertama A, pendapat kedua B, dua-duanya ini mempunyai dalil yang sama-sama kuat. Nah ini ikhtilaf, berbeda ulama. Maka dengan demikian kita boleh mengambil salah satu. Seperti kemarin yang saya bahsul masail kan tidak selesai Pak. Bagaimana hukum orang membeli barang dengan COD? Itu bagaimana hukum hukum muamalahnya? Itu tidak ketemu Mas Ian. Ya. Secara syariah tidak ketemu. Ini masih dalam tahap penyelesaian di majelis ulama. Apakah ini hukumnya haram atau hukumnya halal gitu. Jadi sebelum ada keputusan itu maka masih boleh COD gitu Pak maksudnya. Gitu Pak kira-kira. Ada lagi? Cukup ya? Cukup? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.